Saking pengennya orang untuk bepergian, tapi karena tidak bisa, sehingga di Korea itu sudah muncul yang namanya penerbangan tanpa tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Sobat Kicau Jelata, jumpa lagi kita di channel yang penuh inspirasi, motivasi dan imajinasi ini. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai perjalanan dengan pesawat terbang. Tapi sebelumnya saya mau declare dan disclaimer dulu bahwa Kicau Jelata bukanlah influencer yang di-hire oleh pemerintah untuk melakukan kampanye Wonderful Indonesia. Tapi ini hanya jelata orang biasa yang mencoba untuk memberikan inspirasi kepada sobat-sobat sekalian. Sobat Kicau Jelata, sudah hampir bahkan lebih dari 7 bulan kita berada dalam pandemi COVID-19, di mana telah terjadi beberapa kali pembatasan sosial berskala besar, sehingga kita diharapkan untuk tidak kemana-mana, lebih banyak di rumah, tidak ketemu orang atau bepergian. Tentu saja ini akan menimbulkan suatu namanya yang disebut dengan cabin fever atau demam berada di dalam suatu lingkungan yang terus-menerus. Nah, untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, tentu kita perlu rekreasi. Tapi bagaimana mau rekreasi sementara kita harus tetap stay at home? Hari ini kita mendapatkan informasi bahwa sudah banyak kreasi-kreasi yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan. Saya akan mengajak teman-teman mengikuti perjalanan saya ke luar kota menggunakan pesawat terbang, di mana kita akan melihat betapa sepinya airport atau bandara yang dulu sangat begitu sibuknya, begitu ramainya dari subuh, dari malam sampai malam lagi, dari subuh sampai subuh lagi. Saking pengennya orang untuk bepergian, bahkan di Korea, di Incheon International Airport, dibuat suatu penerbangan tanpa tujuan. Nah, aneh kan? Penerbangan tanpa tujuan. Jadi, dibuat satu penerbangan dengan perjalanan mungkin 1 jam pulang pergi, terbang, kemudian muter-muter di atas pulau Jeju, atau dimanapun di atas laut, kemudian kembali lagi ke bandara awal atau return to base. Return to base bukan berarti kena suatu darurat, tapi memang tidak ada tujuan, sehingga harus kembali lagi ke bandara yang bersangkutan. Ternyata dari seat yang disediakan laku semua, terjual. Laku. Kenapa? Karena begitu banyaknya orang pengen melakukan suatu perjalanan atau untuk rekreasi dalam rangka meningkatkan imunitas tubuhnya. Dan di Jepang bahkan sudah ada penerbangan yang tidak terbang. Nah, ini lebih hebat lagi. Jadi ada restoran dibuat sedemikian rupa seperti dalam pesawat, duduk dua-dua, di depannya dibuat satu touchscreen yang bisa seperti dalam pesawat terbang, yang bisa menunjukkan kemana tujuan dan sebagainya. Tapi di situ hanya untuk makan saja, jadi tidak terbang. Jadi ada penerbangan yang tidak terbang. Nah, kita mengharapkan mungkin ada juga kreasi-kreasi dari airline kita yang di tanah air ini untuk menciptakan penerbangan seperti itu. Misalnya dari Halim Perdanakusuma terbang setengah jam ke Pulau Seribu, balik lagi, kemudian 1 jam sampai bolak-balik dengan tarif yang sama dengan tarif penerbangan ke Surabaya misalnya. Pasti mungkin akan banyak juga orang yang melakukan penerbangan itu. Baik, Sobat Kicau Jelata, nanti akan di video berikutnya akan saya ajak teman-teman untuk melakukan perjalanan penuh inspirasi yang bisa memberikan suatu
pemandangan ataupun motivasi ataupun ya sekedar menghilangkan kejenuhan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya berada di untuk melakukan rapid test sehubungan dengan rencana mau naik pesawat besok. Dan ini saya bersama dengan teman saya Mr. Hafizal Rahman yang juga besok akan bersama-sama kita menuju ke luar kota dengan pesawat. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Dan ternyata sekarang harus pakai konsultasi dokter baru diizinkan untuk rapid test. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Kicau Jelata. Pagi ini saya sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 Ultimates untuk menuju ke Sumatera. Alhamdulillah hasil kemarin dari rapid testnya non reaktif sehingga saya bisa melakukan perjalanan pagi ini menuju ke Sumatera Barat atau ke Padang. Saya sengaja jauh-jauh dari yang lain untuk mengatur jarak, physical distancing dan juga personal distancing, dan juga jangan lupa selalu pakai masker. Saya akan menuju gate 13 untuk boarding. Dan hari ini penerbangan sangat sepi sekali. Saat ini saya sedang berada di Minangkabau International Airport dalam rangka perjalanan menuju kembali ke ibu kota Jakarta setelah lebih dari 8 hari meninggalkan Jakarta. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita dengan teman-teman Sobat Jelata semua. Ternyata rapid test berlaku 14 hari, saudara, dan itu bisa digunakan kembali. Ternyata kita sudah bisa melakukan perjalanan dengan aman, dengan baik, asal saja patuhi saja yang namanya protokol kesehatan. Artinya kita tetap memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan yang sering, dan jangan pernah berkerumun. Dan di dalam pesawat ternyata juga cukup aman karena kita tahu pesawat itu menggunakan namanya HEPA ya. HEPA itu adalah untuk menyaring udara sampai dengan partikel sekian mikron ya, sehingga penyebaran COVID di dalam pesawat pun menurut informasi dari pihak Garuda maupun penerbangan lain bahwa itu juga sangat aman. Setiap 3 menit udara diperbaharui kembali dengan hasil penyaringan tersebut, jadi cukup aman. Jadi kalau kepada teman-teman Sobat Kicau Jelata yang mau melakukan perjalanan, ayo lakukan perjalanan kalau memang perlu, kalau memang butuh. Tapi kalau untuk jalan-jalan mungkin kalau memang Bali sudah dibuka atau tempat-tempat rekreasi lain sudah dibuka, tidak ada salahnya juga untuk mencoba. Dengan syarat, mari kita disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan di era pandemi ini. Ternyata cukup memprihatinkan, saudara. Saya hitung mungkin kurang lebih 30 orang yang akan terbang dengan Garuda sore ini menuju Jakarta dari kapasitas pesawat kurang lebih 120 sampai 150. Alhamdulillah, Sobat Kicau Jelata, saya sudah mendarat di Jakarta International Airport Soekarno-Hatta. Waktu keluar, kita cukup menunjukkan aplikasi e-Hajj kita, kemudian di-scan oleh petugas QR-nya di-scan, artinya data kita sudah valid dan sudah bisa melenggang keluar dari terminal kedatangan ini.
COVID-19 ini segera berakhir, dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Amin.